Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas 10 interpretasi musik yang ditolak secara terang-terangan atau bahkan lebih buruk oleh penyanyi aslinya. Nomor 10, Elvis Costello, Linda Ronstadt. Tidak mengejutkan kalau penyanyi folk serbabisa Linda Ronstadt adalah penggemar Elvis Costello. Yang justru mengejutkan adalah bahwa perasaan itu tidak dibalas. Ronstadt membawakan 4 lagu milik Costello, Allison pada tahun 1978, lalu Party Girl, Girls Talk, dan Talking in the Dark untuk satu album di tahun 1980. Ia bahkan tetap setia pada gaya new wave lagu-lagu tersebut. Meski begitu, Costello pernah berkata kepada Record World bahwa versi cover tersebut seperti siksaan dan menyebut seluruh album Mad Love sebagai pemborosan vinil. Ia kemudian mengaku menyesal telah bereaksi sekeras itu terhadap seorang musisi mainstream yang sebenarnya ingin memberikan penghormatan. Meski begitu, Allison versi Ronstadt dan album Mad Love tetap sukses. Dalam wawancara dengan Billboard, Ronstadt mengatakan bahwa ia bisa memahami perasaan Costello terhadap orang lain yang mengklaim hasil karyanya. Nomor 9, Blinded by the Light, Manfred Mann's Earth Band. Bruce Springsteen bisa dibilang mulai dikenal lewat lagu penuh semangat Blinded by the Light. Madman, drummers, bombers, and Indians in the summer with a teenage diplomat. Namun lagu itu kini lebih dikenal sebagai karya khas Manfred Mann's Earth Band. Sayangnya sang bos tidak terkesan dengan aransemen ulang bergaya prog rock yang sangat berbeda ini. Dalam acara VH1 Storytellers, Springsteen menyampaikan kekecewaannya karena versi cover tersebut jauh lebih populer, bahkan sambil menyindir perubahan lirik yang kontroversial. Versi aslinya menyanyikan Cut Loose Like a Deuce, mengacu pada mobil Deuce Cop, namun banyak yang mendengar versi Chris Thompson seperti Rev Up Like a Deuce, dengan pengucapan yang menimbulkan salah paham. Dalam wawancara tahun 2025 bersama Guitar Player, Thompson mengenang bahwa Springsteen pernah langsung mengatakan bahwa ia benci versi Blinded by the Light dari Earth Band. Meskipun begitu, kedua versi tetap dianggap klasik meski sang pencipta lagu punya pendapat yang berbeda. Nomor 8, You Are My Home, Helen Reddy. Sulit rasanya untuk tidak ikut menyanyikan lagu balada Billy Joel. Namun tentu saja ada satu penyanyi berbakat yang justru ia harap tidak ikut bernyanyi. Ditulis sebagai ungkapan cinta untuk istrinya, lagu Tulus You Are My Home dibawakan ulang oleh Helen Reddy dalam gaya pop orkestra yang megah. It always comes as a surprise. Joel mengkritik keras interpretasi ini saat sebuah konser tanpa menyadari bahwa ada perwakilan dari pihak Reddy di antara penonton. Dalam wawancara dengan majalah Uncut pada tahun 1998, Joel menceritakan bahwa kejadian ini nyaris berbuntut ke ranah hukum. Akhirnya, masalah tersebut diselesaikan setelah Reddy berjanji tidak akan pernah lagi membawakan lagu-lagunya. Joel sendiri mengaku bahwa reaksinya jauh lebih bersemangat dibandingkan perasaannya terhadap penghormatan itu sendiri. Nomor 7, If I Need Someone, The Hollies. Kalau ada band yang seharusnya sudah kebal terhadap cover lagu, itu adalah The Beatles. Tapi situasinya berbeda di tahun 1965, apalagi saat lagu If I Need Someone bocor ke tangan The Hollies sebelum rilisan resminya. The Hollies merilis versi mereka sebagai single di hari yang sama dengan peluncuran album Rubber Soul milik The Beatles. George Harrison, pencipta lagunya, terang-terangan meremehkan cover dari The Hollies dan gaya bermusik mereka dalam wawancara dengan NME. Hal ini memicu perseteruan publik antara dua ikon British Invasion ini.
Graham Nash dari The Hollies kemudian menyalahkan komentar itu atas kegagalan single mereka di pasaran. Namun, dalam autobiografinya, ia mengakui bahwa waktu perilisan versi mereka memang terasa tidak etis. Untungnya, ia dan Harrison akhirnya menjalin pertemanan. Nomor 6, Where the Streets Have No Name, I Can't Take My Eyes Off You, Pet Shop Boys. Sekilas tampaknya band alternatif rock seperti U2 dan duo synthpop Pet Shop Boys tidak akan berseberangan. Lalu, kenapa tidak sekalian memasukkan Frankie Valli? Meskipun sang crooner tidak pernah mengomentari mashup antara Where the Street Have No Names dan Can't Take My Eyes Off You, Bono dari U2 sempat melontarkan sebuah sindiran. Dalam sebuah pertanyaan, ia bertanya, apa yang sudah kami lakukan sampai pantas mendapatkan ini? Meskipun kalimat itu mengutip judul lagu Pet Shop Boys, maknanya tetap serius. "12 tahun kemudian, Neil Tennant mengungkap kepada tabloid The People bahwa ia dan Bono akhirnya berdamai. Butuh waktu lama untuk keluar dari perseteruan kecil antar genre ini. Sekarang tinggal satu pertanyaan lagi. Apa pendapat Frankie Valli soal mashup tersebut? Nomor 5, Street Spirit Fade Out, Peter Gabriel. Menariknya, hubungan antara Radiohead dan Peter Gabriel tidak berakhir secara mulus, melainkan putus mendadak setelah Gabriel mengcover salah satu lagu paling ikonik dari sesama legenda art rock itu. Sebelum versi sendunya dirilis, Gabriel sempat mengirim hasil rekaman Street Spirit kepada Thom Yorke, vokalis Radiohead. Can feel their blue hands touching me. Rencananya, Radiohead juga akan membawakan lagu Gabriel berjudul Wallflower untuk proyek cover Scratch My Back. Sayangnya, Gabriel tidak pernah mendapat tanggapan. Belakangan, ia diberitahu bahwa Radiohead tidak menyukai interpretasinya, meskipun pihak band sendiri tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi. Gabriel hanya bisa mengatakan bahwa ia memahami kekhawatiran Radiohead terhadap pendekatan artistiknya. Namun kerugian terbesarnya mungkin justru ada pada pendengar yang gagal mendapatkan versi Wallflower dari Radiohead. Nomor 4, All 55, Eagles. Ya, rasanya sah-sah saja jika Tom Waits kurang serak dengan cara seniman lain menginterpretasikan lagunya. Namun reaksinya terhadap sentuhan soft rock ala Eagles pada balada jazz folk All 55 hanyalah awal dari sebuah unek-unek panjang. Dalam wawancara radio tahun 1975, Waits menyebut versi itu tidak ada penjiwaan. Setahun kemudian, ia mengatakan pada NME bahwa ia memang tidak suka dengan Eagles secara keseluruhan. Semenarik menonton Cat Mengering, begitu katanya. Meskipun versi Eagles terdengar lebih ceria dibanding versi asli Waits, ia merasa tidak ada kreativitas yang menonjol. Tapi setidaknya, Glenn Frey pernah mengatakan di atas panggung bahwa royalti dari lagu itu cukup untuk membuat dirinya dan Waits akhirnya berdamai. Nomor 3, You Really Got Me, Van Halen. Lagu The Kinks menjadi kejutan menarik setelah solo gitar ikonik Eruptions di album debut Van Halen. Tentu saja kita berpikir bahwa sang pencipta lagu akan menghargai interpretasi energik itu sebagaimana penggemar lainnya. Namun, pada tahun 2010, Dave Davies berkata kepada majalah Classic Rock bahwa ia merasa versi You Really Got Me dari Van Halen terdengar terlalu teknis dan tidak punya penjiwaan.
Ia makin kecewa saat ada penonton konser yang mengira The Kingsley yang mengcover Van Halen. Setidaknya, Ray Davies menganggap versi itu lucu. Mengingat betapa populernya versi Van Halen, bisa dibilang bahwa Davies bersaudara mungkin memang dalam tanda kutip tidak benar-benar mengerti. Nomor 2, Summer Breeze, Type O Negative. Berbicara soal perbedaan genre, rasanya Seals and Crofts dan Type O Negative seperti berasal dari planet yang berbeda. Meski cover doom metal Summer Breeze terdengar seperti parodi, versi itu sebenarnya cukup jinak. Awalnya, lagu ini diubah total menjadi lagu 8 menit penuh lirik vulgar dengan judul Summer Girl. Saat demo versi itu sampai ke tangan Seals and Crofts, mereka merasa sangat tersinggung. Akhirnya, Type O Negative merekam ulang versi yang lebih singkat dan setia pada versi aslinya untuk album Bloody Kisses. Tidak lama setelah itu, demo Summer Girl bocor ke publik. Lagu tersembunyi ini jelas bukan untuk penggemar soft rock, tapi setidaknya mereka cukup menghormati musisi aslinya untuk sedikit, dalam tanda kutip, membersihkan versinya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Dazed and Confused, The Yardbirds, Led Zeppelin. Jimmy Page memang dikenal sebagai gitaris dan penulis lagu yang inovatif, tapi juga sering dituduh melakukan plagiarisme. Bahkan album debut Led Zeppelin sempat ditandai kontroversi soal kredit lagu Babe I'm Gonna Leave You. Baby, baby, I'm gonna leave you. Namun, Dazed and Confused menjadi skandal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 1967, Jake Holmes membawa balada folk ini sebagai pembuka konser band The Yardbirds yang saat itu dibintangi Page. Lagu itu diubah secukupnya oleh The Yardbirds hingga hanya Page yang dikreditkan sebagai penulis, dan kemudian lagu tersebut menjadi salah satu lagu andalan Led Zeppelin. Holmes menggugat pelanggaran hak cipta pada tahun 2010 dan akhirnya mendapat kredit terinspirasi oleh. Ini jadi pernyataan paling jelas tentang bagaimana seorang musisi menilai versi cover dari lagunya. Dan tentu saja tidak ada yang bingung soal pendapat Holmes terhadap penghapusan namanya dari lagu klasik yang ia ciptakan. Bagaimana pendapatmu soal cover-cover lagu ini dan sikap musisi asli terhadapnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lain dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.